Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Zuliansa dari Universitas Lampung dengan Fakultas Teknik dan jurusan D3 Survei Pemetaan dengan nomor NPM 200506164. Di sini saya akan menyampaikan materi PKKMB yang telah saya dapat dari D1 sampai D4, yang terbagi dari D1, D2 yaitu penyampaian oleh fakultas, dan D3, D4 adalah jurusan. Kita langsung saja ke D1 yang pemateri disampaikan oleh Insinyur Fahrizal Darmanto MA dengan judul Gerakan Nasional Revolusi di Era Revolusi Industri 4.0 New Normal COVID-19 dalam rangka kokohnya ketahanan nasional. Rangkuman yang saya dapat yaitu apa itu revolusi mental, dua pentingnya revolusi mental, diantaranya yaitu integritas dan kerja keras. Tiga yaitu peranan mahasiswa dalam penanggulangan COVID-19. Lanjut ke pemateri kedua yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Basra MH, yang yaitu Wakil Ketua MPR RI. Judulnya adalah Pembentukan Karakter Unggul Mahasiswa Melalui 4 Pilar MPR di Era Revolusi 4.0. Penjelasan yang saya dapat yaitu apa itu karakter, 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu lanjut ke yang tiga, pentingnya karakter unggul dari diri mahasiswa. Lanjut ke pemateri ketiga yang disampaikan oleh Kolonel Marinir Nawawi SEMM. Judulnya adalah Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Penjelasan inti yang saya dapat adalah pengertian bela negara, unsur negara, fungsi negara, dan unsur bela negara. Kedua, alasan negara harus dibela, dasar hukum negara. Negara, bentuk penyelenggaraan upaya bela negara. Ketiga, peran mahasiswa dalam bela negara. Lanjut ke hari kedua yang di pemateri Dr. Profesor Hardiani SHMS, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik. Judul yang disampaikan adalah Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Penjelasan intinya adalah pengertian pendidikan tinggi, 2 tujuan umum pendidikan tinggi, 3 dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketiga, 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran, 6 indikator profil pelajar Pancasila yaitu bernalar krisis, berkemandirian, kearifan, bergotong royong, dan kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Lanjut ke pemateri kedua yaitu Dr. Budiono dengan judul Bahaya Intoleransi, Radikalisme, Terorisme, dan Narkoba. Penjelasan inti yang saya dapat apa itu toleransi, tindakan toleransi, dan intoleran. Dan yang kedua, dan juga apa itu radikalisme, ciri radikalisme, terorisme. Ketiga, narkoba, akibat narkoba, jenis narkoba, penyebab narkoba. Dan yang terakhir, bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pemateri ketiga, Profesor Sunarto D, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Judul yang disampaikan adalah Norma dan Etika Kehidupan Mahasiswa di Kampus. Penjelasan yang saya dapat, pengertian pendidikan, tujuan negara, tinggi, kegiatan di perguruan tinggi, kedua, hak dan kewajiban mahasiswa, ketiga, etika dan sopan santun mahasiswa, pelanggaran akademik. Penjelasan inti yang saya dapat, bentuk pencemaran lingkungan, dua, solusi pencegahan pencemaran lingkungan, dan ketiga, peran pengendalian lingkungan. Lanjut ke pemateri keempat yang disampaikan oleh Profesor Suharso PhD. Judul Kesadaran Lingkungan, Hidup dengan Ketidaksiagaan Bencana di Perguruan Tinggi di Era New Normal COVID-19. Tugasnya adalah 1. Pendidikan, 2. Penelitian, 3. Pengabdian kepada masyarakat dan kerja dalam membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan. Tugas yang kedua yaitu perencanaan, 2. Keuangan, 3. Administrasi, dan 4. Sistem informasi. Lanjut ke pemateri kedua, Dr. Ahmad Zainuddin SSI MT, yaitu Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan. Pemateri ketiga yang disampaikan oleh Mas Dar Helmi ST MT, yaitu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Tugasnya adalah 1. Melayani mahasiswa minat dan bakat, 2. Memfasilitasi program kesejahteraan mahasiswa beasiswa, 3. Menjebatani mahasiswa dan alumni untuk kedepannya. Lanjut ke hari kedua, yaitu hari kedua yang disampaikan oleh jurusan dengan permateri Insinyur Fauzan Mudapa MT IPM. Judulnya Pengenalan Jurusan Teknik Geodasi dan Geomatika. Penjelasan intinya adalah 1. Jurusan Teknik Geodasi dan Geomatika, jurusan yang paling muda di Fakultas Teknik Unila. Kedua, berdiri pada tahun 2019. Dan yang ketiga, mengelola 2 program studi
yaitu terdapat dari S1 Teknik Geodasi dan D3 Survei dan Pemetaan. Keempat, visi dan misi. Dan yang terakhir, tujuan kuliah, masa krusial 1, 2, dan 3. Lanjut ke pemateri 1 yaitu Romi Fadli. Judulnya adalah Kurikulum 2020. Penjelasan intinya adalah kompetisi lulusan ada 3 yaitu terdiri dari satu utama, kedua pendukung, dan ketiga lainnya. Penjelasan inti yang saya dapat lah definisi geodasi dan geomatika, survei dan pemetaan, dua pengertian geodasi dan geomatika dan survei dan pemetaan, data geospasial, perkembangan ilmu, dan fondasi ilmu. Lanjut ke pemateri ketiga yang disampaikan oleh Army John, yaitu judul Pengenalan Ilmu Geodasi dan Peluang Kerja. Penjelasan yang saya dapat, definisi surveyor ada dua aspek, yaitu satu aspek ilmiah, dua aspek terapan. Surveyor terdiri dari terrestris, fotogeometri, pengelindahan jauh, sistem informasi, hidrografi, organisasi profesi, organisasi internasional, etika profesi, dan nilai-nilai etika profesi. Lanjut ke pemateri keempat, yaitu yang disampaikan oleh Eko Rahmadi STMT, atau judul yang disampaikan adalah Etika Profesi Supervisor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.